Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan operasi RREF atau Reduce Row Echelon Form. Oke, kalau kita mengingat RREF ini berbeda dengan REF tapi hampir sama ya. Nah, kalau RREF ini kita sudah pelajari bersama ya, yaitu tentang bagaimana kita membuat suatu matriks membentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Segitiga atas itu seperti ini ya. Ini adalah segitiga atas di mana entry bernilai 0 di bawah diagonalnya. Jadi kalau kita lihat di sini diagonalnya kan ini kan ya, atau kita bisa bilang pivotnya ya. Jadi di bawah pivot itu bernilai 0. Tetapi kalau RREF ya, RREF yang bernilai 0 itu di atas dan di bawah pivotnya. Oke. Jadi semisal ini ada matriks 3x3 ya, maka di bawahnya bernilai 0 semua dan di atasnya pun juga bernilai 0. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini adalah pivotnya atau sebagai diagonal matrix ya. Nah, itu lalu atasnya dan bawahnya bernilai 0. Oke, jadi inilah disebut dengan RREF ya. Jadi pada dasarnya sama saja. Bedanya sekarang kita akan mengenolkan apa yang di atas pivotnya. Oke, kalau di RREF kan cuma bawahnya. Sekarang kita akan membuat 0 yang di atasnya juga. Oke, semisal kita akan mencari RREF pada kolom pada ini matriks A ya. Jadi kita akan mencari RREF pada matriks A. Oke, yang pertama kita akan sebelum mengerjakan kita mengidentifikasi dulu kira-kira apa saja yang bisa kita sederhanakan ya. Oke, ini yang atas ini kita kali setengah, yang baris 2 kita kali sepertiga, dan yang bawah ini kita kali setengah. Oke, sehingga didapatkan nilainya pada baris 1 ya, 1, 1, 2, 1, 3. Lalu yang ini 1, 2, 1, 3, 1. Lalu yang baris ketiga 2, 3, ini 2, 3 ya. 2, 3 dibagi 2 ini 3, ini 2, ini 2, ini 1. Oke. Setelah ini kita akan menentukan pivot. Oke. Pivot untuk kolom 1 kita pakai yang ini ya. Maka yang di bawahnya harus bernilai 0 semua. Bagaimana caranya? Dengan mengurangkan dengan baris pivotnya. Maka ini R1 kurangi, ini bukan R1 ya, ini R2. Bentar. Ini R2 dikurangi R1. Lalu yang ini R3 kurangi 3R1. Ya bukan 3 ya, 2 ya, karena ini 2. 2R1. Oke, sekarang kita menghitung dulu yang baris 2-nya. Ini R2. R2-nya adalah 1, 2, 1, 3, 1. R1-nya adalah 1, 1, 2, 1, 3. Kita kurangkan jadi 0. Ini 1. 1 kurangi 2 negatif 1. 3 kurangi 1, 2. 1 kurangi 3 negatif 2. Lalu yang untuk yang baris 3 ya. Baris 3 ini R3 kurangi 2R1. R3 ini adalah 2, 3, 2, 2, 1. R1-nya itu adalah 1, 1. Oh, kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 berarti ini kali 2 semua. Jadi 2, 2, 4, 2, 6. Oke, kita kurangkan. Ini 2 kurangi 2, 0. 3 kurangi 2, 1. 2 kurangi 4, negatif 2. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 6, negatif 5.
Oke. Sehingga matriksnya menjadi 1 1 2 1 3. Lalu berapa ini? 0 1, ini yang baris 2 ya. 0 1 negatif 1 2 negatif 2. Lalu yang baris 3 0 1 negatif 2 0 negatif 5. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari pivot kedua. Pivot kedua kita akan mengambil ini ya. Maka kita akan menolkan di bawah dan di atasnya. Nah, untuk yang di atasnya, maka ini R1 kurangi R2. Yang ini R3 kurangi R2. Oke, R1 kurangi R2 berarti ini 1 1 2 1 3 kurangi R2. 0 1 negatif 1 2 negatif 2. Oke, kita kurangkan ini 1, ini 0, 2 kurangi negatif 1 menjadi 3, 1 kurangi 2 negatif 1, 3 ditambah 2 5. Lalu yang ini yang baris ketiga ya, ini kan ini R1 ini R2, yang baris ketiga R3 kurangi R2. R3 nya 0 1 negatif 2 0 negatif 5. R2 nya ini adalah 0 1 negatif 1 2 negatif 2. Kita kurangkan menjadi 0 0 negatif 2 plus 1 negatif 1 negatif 2 5 negatif 2 berarti negatif 3. Oke, udah benar ya ini negatif 1. Lalu hasilnya menjadi sepertinya 1 0 3 negatif 1 5. Ini menjadi baris keduanya, tetap ya baris keduanya 0 1 negatif 1 2 negatif 2. Lalu yang baris ketiga menjadi 0 0 negatif 1 negatif 2 negatif 3. Oke, ini kita sudah berhasil ya untuk kolom 1 dan kolom 2. Sekarang kita masuk ke kolom 3. Kolom 3 adalah ini. Oke, kita kurangkan dulu atau ini udah negatif 1 ya. Kita kalikan aja dengan negatif 1. Supaya apa? Supaya menjadi angka 1. Kita kalikan negatif 1 menjadi seperti ini. 1 0 3 negatif 1 5 0 0 negatif 1 2 negatif 2 0 0 1 2 3. Oke, sekarang kita akan menghilangkan ini ya, entry-entry di atas pivot ini ya, yaitu akan menghilangkan negatif 1 dan 3 dengan cara bagaimana? Yang pertama ini R1 kurangi 3 R3, yang ini R1 R2 ya, R2 ditambah R1. Sekarang kita akan mengerjakan untuk R1 nya dulu. R1 nya itu adalah 1 0 3 negatif 1 5 3 R3 berarti kan ini 3 R3 dikalikan 3 jadi 0 0 3 6 9. Kita kurangkan sehingga hasilnya ini 1 kurangi 0 1 0 0 min 1 kurangi min 6 ini min 7, 5 kurangi 9 berarti negatif 4. Oke, itu untuk yang R1 ya. Sekarang kita untuk yang R2, ini R2 kurangi R1, oh dijumlahkan ini. Oke, ini R2 nya 0 0 negatif 1 2 negatif 2. Lalu R1 nya ini R2 plus sebentar. Oh iya benar ya. Ini bukan R1 ini. Maaf, ini R3 ini. Kenapa R3? Karena ini kan kita mengerjakan kolom 3 ya. Untuk kolom pivot pada kolom 3 itu adalah R3.
Jadi kita mengurangkannya dengan pivotnya, yaitu mengurangkan dengan R3. R3 berarti ini 0, 0, 1, 2, 3. Kurangi 0, 0, ini 0. Oh, ini bukan dikurangi, dijumlah ya. 0, 0, 0. Negatif 1 tambah 1 kan 0. 2 tambah 2, 4. Negatif 2 tambah 3, 1. Oke, maka hasilnya 1, 0. Iya, pakai ini ya, pakai hasil yang kita sudah lakukan eliminasi ya. 1, 0, 0, negatif 7, negatif 4 ya, yang ini ya. Lalu yang baris 2 tetap sama ya. Baris 2, oh udah baris 2 pakai yang ini. Dia menjadi 0, 0, 0, 4, 1. Ini 0. Oh, ini 1 ya di sini. Ini 1 ini, maaf ini saya salah nulis. Ini 1 di sini. Ini 1. Ini 1 ya. Kalau ini 1, maka R2 ini 1 ya di sini. Ini 1 kurangi R3, ini berarti 0 kurangi 1 kurangi 1 tambah 0, 1. Ini 1. Ini nilai 1 juga. 0, 1, 0, 4, 1 sudah. Sekarang yang R3-nya tetap ya. 0, 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kenapa kita sudah selesai? Yang pertama kita lihat dulu. Ini kita memiliki 3 pivot ya. Dan ini maksimal 3 karena kolomnya cuma barisnya cuma 3 ya. Walaupun kolomnya melebih dari 3. Tapi untuk pivot kan satu baris dan satu kolom cuma boleh ada 1. Dan kita lihat di sini ya, di bawah kolom di bawah pivot ini sudah bernilai 0 semua. Ini 0 semua, di sini juga 0, di bawah di atasnya juga 0, 0 semua. Oke, inilah yang disebut dengan bentuk RRF atau reduced echelon form. Lalu yang di sini itu adalah kolom bebas. Tapi kalau yang ditanya bentuk reduced echelon form itu ya seperti ini. Ini bentuk reduced echelon form. Oke. Sekarang kita mencoba untuk yang ini ya, yang matriks B. Oke. Sama cara mengerjakannya. Oke, kita coba mengerjakan di sini. Oke. Seperti biasa sebelum kita mengerjakan, kita identifikasi dulu matriksnya apakah bisa kita sederhanakan atau enggak. Yang pertama ini kita kalikan setengah ya, baris 1, yang baris 2 kita kalikan 1/6, yang baris 2 kita kalikan 1/4 ya. Sehingga didapatkan hasilnya 1, ini 2, ini 3, ini 5. Bagi 2 ya. Lalu yang baris 2 bagi 6 jadi 1, 2, 3. Ini berapa ini? 1. Nah, yang baris ketiga dibagi 4, 1, 2, 3, 1. Oke. Sekarang kita akan memilih pivot pada kolom pertama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada baris yang sama, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu barisnya. Kalau ada baris sama kita eliminasi ya. Maka paling mudah yaitu dengan ini ya, R3 kurangi R2. Supaya ini hilang semua. Maka didapatkan 1, 2, 3, 5. Berapa ini? 1, 2, 3, 1. Yang baris 3 0, 0, 0, 0. Karena sudah kita eliminasi ya. R3 kurangi R2. Nah, habis itu kita akan menghilangkan angka 1 ya. Karena ini berada di bawah pivot. Dengan cara bagaimana? Dengan cara R2 kurangi R1.
Oke, lalu R2 kurang R1 ya, kita hitung. R2 1 2 3 1, R1 1 2 3 5. Kita kurangkan 1 kurangi 1 0, 2 kurangi 2 0, 3 kurangi 3 0, 1 kurangi 5 negatif 4. Oke, sehingga hasilnya adalah 1 2 3 5 0 0 0 negatif 4. Oh, ini 0 0 0 0. Oke. Nah, untuk RRF ya, pivotnya harus bernilai 1 ya. Oke, maka kita akan sebenarnya tidak, pivot itu kan tidak harus 1 ya, tapi untuk RRF kalau kita lihat prosesnya itu kebanyakan memang dibuat menjadi 1 supaya apa? Supaya memudahkan perhitungannya. Jadi ini kita yang baris 2 kita kalikan dengan negatif 1/4, sehingga hasilnya 1 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0. Nah, sekarang kita sudah punya 2 pivot, yaitu pivot pertama di sini dan pivot kedua di sini. Nah, lalu kita gimana? Identifikasi. Kita harus menghilangkan angka-angka di atas pivot dan di bawah pivot. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada angka 5 ya. Maka kita akan menghilangkan angka 5-nya ini. Bagaimana caranya? Dengan cara R1 kurangi 5R2. Oke. R1-nya berapa? 1 2 3 5 kurangi 5R2. 0 0 0 5. Kita kurangkan 1 2 3 0. Oke, sehingga hasilnya 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0. Oke, sekarang kita lihat lagi pivotnya. Yang ini pivot kolom pertama, bawahnya sudah 0, atasnya juga sudah 0 ya, karena atasnya tidak ada apa-apa, ya udah segini aja. Lalu kolom 2 tidak ada pivotnya, kolom 3 tidak ada pivotnya, kolom 4 ada pivotnya di sini. Kita cek bawahnya sudah 0, atasnya sudah 0. Nah, maka ini adalah jawaban dari proses RF dari matriks yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, jadi mudah ya. Pada intinya sama saja kita melakukan proses REF ya, reduce echelon form. Bedanya dengan RREF, yang pertama nilai pivot harus bernilai 1 ya, bernilai 1. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk lakukan eliminasi. Yang kedua, nilai di atas dan di bawah pivot harus bernilai 0. Contohnya ini ya, ini walaupun bentuknya seperti ini sudah benar ini. Ini di atas pivot sudah 0, di bawah pivot juga 0. Kalau kita ditanya berapa variabel bebasnya, di sini ada 2, yaitu kolom 2 dan kolom 3. Kalau katakanlah kalau ini adalah X1, ini X2, X3 dan X4, maka free variabelnya adalah X2 dan X4. Lalu pivotnya yaitu ada X1, X4, atau ranknya ada berapa? Ada ranknya 2. Oke, jadi sama ya, sama seperti yang sebelumnya ini. Tapi bedanya ini hasil matriksnya lebih baik ya, lebih bagus karena sumber matriksnya itu nilai entry-nya lebih bagus ya. Kalau ini ya karena soalnya seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.